Imad Dajjal. Saya dibilang Dajjal. Dajjal itu matanya satu, saya matanya dua. Dajjal tidak suka sholat, saya suka sholat. Dajjal tidak punya pondok, saya punya pondok. Dajjal itu tidak jadi LBM PBNU, saya LBM PBNU. Dajjal itu tidak punya organisasi namanya Rabita Mahid Islamiyah, saya ketua RMI PWNU Banten. Dajjal tidak bisa berfatwa atas nama agama, saya ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Masa sebagai Dajjal? Ini kitab abad keempat, ini kitab abad keempat. Marah-marah, wis luar biasa marahnya. Takut saya ngelihat wajahnya, kan bukan wajah Arab. Pertanyaan saya langsung saja Pak Yai, apakah di Indonesia, di seluruh Indonesia ini, semua yang disebut Habib, yang disebut habaib itu putus? Terus saya umpama panggilan, saya memanggil teman saya ini, saya ganti Pak Yai, nggak Habib lagi saya manggilnya, umpamanya Sukro atau Syakro, mau kemana, nggak Bib lagi. Nah, panggilan ini harus seperti apa Pak? Mungkin pertanyaan ini lucu ya Pak ya, sederhana, tapi mungkin ada implementasinya terhadap halayak rame. Dalam kitab Sulam Taufik itu mohon maaf, sarahnya yaitu Mirqatus Suhudi Tasdik, Syekh Nawawi Banten itu menyebut pengarang kitab Sulam Taufik pada awalnya dengan sebutan Sayyid. Berarti Syekh Nawawi Banten mengiktiraf kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu kan nyata-nyata Ba'alawi, itu oleh beliau Syekh Nawawi Banten disebut dengan istilah Sayyid. Saya diundang untuk mengadakan halaqah. Halaqah itu ngaji Bapak. Halaqah nasab Ba'alwi, ngaji nasabnya Ba'alwi yang sudah terbukti secara ilmiah dari 3 perspektif, semuanya batal. Dari perspektif nasab batal, dari perspektif sejarah batal, dari perspektif DNA batal, tambah lagi dari perspektif akhlak jauh panggang daripada api. Coba lihat kita wajah-wajah mereka. Hal nara fi wujuhihim nuran nubuwah? La. Wajahnya menakutkan, ngancem-ngancem, marah-marah. Kita tidak melihat dari wajah-wajah mereka wajah teduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama-ulama kita yang turunal ummata bi'ainir rahmah, melihat umat dengan mata kasih sayang. Wa nahnu la nara min wujuhihim wa min a'yunihim nadhara rahmati lil ummah. Kemudian bantahan-bantahan sudah dilontarkan, tidak terima mereka dikatakan nasabnya terputus dari sisi ilmu nasab, terputus dari sisi ilmu sejarah, terputus dari sisi ilmu DNA, tidak relevan dan tidak linier akhlaknya dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih mereka menggunakan dalil para Ba'lawi dan para pendukungnya ini bahwa nasab Ba'lawi masih bisa untuk diselamatkan dengan teori husnudzon. Saya jawab, husnudzon di dalam kaidah dikatakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Dzon itu tidak bisa lagi dihitung apabila sudah jelas salahnya. Nasab Ba'lawi dilawan pakai husnudzon sudah tidak bisa. La ibrata. Kenapa? Karena
qad tabayyana khata'uh, salahnya sudah nampak. Menggunakan dalil suhrah dan istifadah, bahwa sekarang ini kan sudah terkenal, seluruh orang udah tahu, dikenal bahwa yang namanya Habib itu cucu Nabi. Saya jawab, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, qala rahimahullah, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah. Istifadah itu Bapak ngedenger bahwa Kiai Suparman ini sudah punya istri, dengar dari orang. Lalu bapak-bapak tidak pernah tahu dulu kapan nikahnya, tapi udah tahu bahwa dia punya istri, buktinya punya anak. Itu katanya Kiai Suparman jejaka apa sudah punya istri, sudah, buktinya punya anak, sudah surah dan istifadah, dengar dari orang. Kawinnya enggak tahu, enggak menyaksikan, itu namanya istifadah bainan nas, orang dengar-dengar. Itu hukumnya kalau kita bersaksi ditanya hakim, sumpah demi Allah, apakah engkau tahu bahwa Kiai Suparman itu sudah punya istri? Sudah. Dia bukan jejaka? Bukan. Itu walaupun salah tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah suhrah dan istifadah, Kiai Suparman sudah punya anak. Tapi illa ayasbuta ma yukhalifuh, kecuali telah datang dalil yang mengatakan sebaliknya. Apabila telah ada dalil yang mengatakan sebaliknya, dalilnya jelas, maka suhrah istifadah ini sudah tidak bisa lagi dipegang sebagai cara penetapan nasab. Orang datang ke pondok Miftahul Jannah bawa anak, ini siapa? Anakku. Padahal itu anak angkatnya. Kemudian dia tinggal di sini 1 minggu, orang manggilnya itu anaknya Bapak si Fulan itu. Tapi kalau sudah nyata datang sebuah bayyinah sharihah bahwa itu hanya anak angkatnya, maka tidak boleh lagi kita bersaksi atas nama Allah, sumpah di depan pengadilan bahwa dia adalah anak dari orang yang mengaku ayahnya itu. Karena apa? Sudah jelas dia anak angkatnya. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Jadi orang yang berpatokan membela nasab Ba'lawi dengan suhrah wal istifadah gugur. Yang ketiga, ada yang berpatokan membela nasab Ba'lawi karena taklid kepada Ibnu Hajar, kepada siapa lagi kemarin, Murtadha Az-Zabidi. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Murtadha Az-Zabidi katanya sudah menetapkan dalam kitabnya. Kalau Syekh Murtadha Az-Zabidi ini kemarin sudah saya jawab bahwa kitabnya kitab palsu, manuskripnya bohong, dapat ngarang sendiri. Manuskrip dikarang 50 tahun yang silam, dituliskan karya Murtadha Az-Zabidi. Padahal itu kitab bukan karya Murtadha Az-Zabidi, karya seseorang di Mesir yang bernama Hasan bin Qasim, Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini adalah teman dari bin Yahya yang ada di Mesir. Saya menduga bahwa Hasan Muhammad Qasim ketika menulis itu pesanan daripada bin Yahya ini. Dia mengatakan bahwa saya menyalinnya dari kitab asli yang berupa manuskrip di sebuah khazanah perpustakaan yang ada di Mesir, namanya Khazanah Sadah Al-Wafaiyah. Saya tantang, coba lihat di dalam Khazanah Sadah Al-Wafaiyah ada tidak tulisan seseorang yang mengaku bernama Abdul Mu'ti. Abdul Mu'tinya itu katanya menyalin dari Murtadha Az-Zabidi, kemudian Hasan Muhammad Qasim ini menyalin dari tulisan Abdul Mu'ti. Tidak ada, Pak.
Yakin seyakin-yakinnya. Algoritmanya sudah ketahuan. Yang semacam itu bukan hanya di dalam kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi, tapi dalam kitab Abnaul Imam pun begitu, Brang Ba'lawi. Ada sebuah kitab manuskripnya 20 lembaran, kemudian dia diatribusikan sebagai karya Ibnu Toba yang lahir 199 Hijriah, kemudian dicatat di jilidnya tahun yang 400-an Hijriah, dikatakan sebagai abad kelima, tetapi kemudian dicetaknya oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat 2 tahun. Lalu itu karangan siapa sebenarnya? Di situ ada Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Isa. Betulkah orang yang lahir tahun 199 telah mencatat orang yang wafat 383 Hijriah? Mustahil. Lalu karena dia bingung, di dalam mukaddimahnya dikatakan dia wafat 199, di jilidnya ditulis 400 Hijriah. Bingung itu orang. Jadi ngebohong, tapi juga dia bingung. Akhirnya ngacak itu kitab. Maka kitab Abnaul Imam yang sekarang sedang pegang oleh Pak Muhdor itu sambil marah-marah, Imad Dajjal. Saya dibilang Dajjal. Dajjal itu matanya satu, saya matanya dua. Dajjal tidak suka sholat, saya suka sholat. Dajjal tidak punya pondok, saya punya pondok. Dajjal itu tidak jadi LBM PBNU, saya LBM PBNU. Dajjal itu tidak punya organisasi namanya Rabita Mahid Islamiyah, saya ketua RMI PWNU Banten. Dajjal tidak bisa berfatwa atas nama agama, saya ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Masa sebagai Dajjal? Ini kitab abad keempat, ini kitab abad keempat. Marah-marah, wis luar biasa. Malahnya takut saya ngelihat wajahnya, kan bukan wajah Arab dia mah. Wajah mana kali kan? Takut amat kata saya. Anak kecil takut sama dia. Nah, ternyata setelah dia ngomong kitabnya Abnaul Imam. Lah, ini ketinggalan kereta, Pak. Kita sudah ngomong semenjak kita bikin sebuah tesis 2 tahun lalu. Kita sudah ngomong kitab Abnaul Imam la yuhtaju bihi wa la yu'tamadu alaihi li'annahu kitabun mudallasun mudrajun ilal qidbi akrab. Kitab ini kitab dusta, walaupun tidak sepenuhnya dusta karena ada 20 halaman yang benar. Abdullah nggak ada ditambahin sendiri. Tapi itu sah dikatakan kitab palsu. Kenapa? Di dalam KBBI dikatakan yang namanya susu palsu itu susu asli dicampur air. Itu disebut susu palsu. Maka ketika kita ngomong itu kitab palsu sah. Kenapa? Ada yang aslinya 20 lembar, tapi yang palsunya 160 lembar. Maka disebutlah kitab palsu. Yang namanya kitab palsu tidak semuanya palsu. Seperti susu palsu dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang namanya susu palsu susu asli yang dicampur air. Jadi mereka menggunakan dalil-dalil apa tadi? Suhrah wal istifadah ya. Itu sudah terbantahkan. Li annan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifu. Kemudian pakai dalil taklid. Taklid tadi tuh. Kita ngomong taklid udah. Dalil taklid terbantahkan. Limada? Li anna taklida ba'da zuhuril hujjati haram. At-taqlid ba'da zuhuril hujjati haram la siyama lil ulama'il ladina yastati'una al-istidlal. Apalagi bagi ulama yang mampu istidlal. Haram. Tes DNA itu haram.
Yang ngomong tes DNA haram ya. Ya mana ada maling itu menghalalkan sidik jari. Kalau maling habis nyuri dia itu kena, saudara nyuri. Bapak tahu dari mana? Dari sidik jari. Sidik jari itu haram. Enggak ada dalam kitab Fathul Muinnya, ya enggak ada. Sekarang orang mau dites pakai DNA diharamin dulu tes DNA-nya. Padahal tes DNA itu adalah untuk mengetahui kebenaran kemaslahatan. Dalam kaidah dikatakan idza wujidatil maslahatu fathamma syar'ullah. Apabila sebuah kemaslahatan ditemukan fathamma syar'ullah, disitulah ada syariat Allah. Jadi apa aja pakai dalilnya mereka itu sudah terbantahkan. Ini isinya belum ngomong nih saya. Dari bantahan mereka itu aja. Karena isi mereka tidak bisa jawab, mereka pakai kaidah-kaidah. Kemarin orang dari Iran katanya ulama ahli nasab mau membantah ulama Indonesia. Datang dia pakai video, datangnya pakai video doang, nggak berani orangnya. Udah saya tantang lama, tapi nggak berani. Saya mau datang ke sana atau Anda yang datang kemari? Nggak mau. Maunya pakai video aja. Pakai video kemarin, dalilnya apa? Dikirain dari Iran datang ke Indonesia ngelawan santri Indonesia itu pakai dalil. Tidak, dalilnya sudah ketinggalan zaman. Satu, dia dalilnya surah istifadah. Yang kedua adalah adamu dzikri la yadullu ala adamul wujud. Tidak disebutkan katanya bukan berarti tidak ada. Hanya begitu saja. Kita lawan pakai kaidah adamul al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Kita telah tahu bahwa tidak adanya dalil, itu menunjukkan bahwa tidak adanya madlul. Dalil yang menyebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa Ubaid itu memang tidak ada sebagai anaknya Ahmad. Pakai apa lagi tuh saya Madi Rojai dalilnya? Oh katanya tidak mesti seseorang yang hidup di suatu belahan bumi itu diketahui oleh ulama yang ada di belahan bumi lainnya. Bisa jadi penulis kitabnya itu hidup di suatu tempat yang jauh dari Ubaid. Ya Ubaid anak siapa? Anak Ahmad. Lah Ahmadnya ditulis. Anak Ahmad yang lain Muhammad, Ali, Husain ditulis. Kenapa Ubaid ini satu enggak ditulis? Jawabannya cuma satu, karena Ubaid itu memang bukan anaknya Ahmad. Dudu anaknya Ahmad, makanya anak lian ditulis. Si Ubaid gimana? Kenapa? Ya dudu anaknya Ahmad. Weh bisa bayar anak wayuan ya. Mana dalilnya kalau anak wayuan? Apakah dikatakan bahwa Ahmad bin Isa punya istri 2, 3? Nggak ada. Bisa jaga gawe. Buktinya kiai-kiai gening kene ke akeh sing ora duwe rabine roro pada pejiri-pejiri. Pejitet-pejitet rabine siji-siji kabeh. Kecuali illa man fi qalbihi syaja'ah. Baru berani punya istri 2. Betul nggak? Kiai Ainun berapa? 1 kan? Itu minal khaifin. Yai Ainun minal khaifin. Jangan pakai dalil-dalil yang tidak ada. Apalagi dalil-dalilnya itu lah sudah jelas dari abad pertama mereka mengaku itu, yaitu abad 9 Hijri. Baru dari situlah mereka itu namanya disebutin, Pak. Oleh siapa? Mereka punya leluhur. Ini para kabib-kabib di Indonesia namanya Ali bin Abu Bakar Asyakran. Wafat 895 Hijriah. Dialah yang nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah fi Lubsil Hirqah. Apa itu? Al-Burqatul Musyiqah ajalah. Di dalamnya dia mengurut nama-nama leluhurnya. Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawila bin Ali Saibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad
bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Benar enggak ini Ubaid anaknya Ahmad, anaknya Isa Ahmadnya? Tidak benar. Karena sebenarnya Ubaid ini anaknya Isa, Isanya anaknya Alwi, Alwinya anaknya Himham, Alwinya anak Muhammad, Muhammad anak Himham, Himham anak Aun, bukan keturunan Nabi itu. Sudah ketahuan, saya sudah tahu siapa bapaknya Ubaid sebenarnya. Dulu orang-orang itu pembela Ba'lawi, nasab Ba'lawi mengatakan, "Hei, Imad Dajjal, Imad pemecah belah umat. Kalau Ubaid ini bukan anaknya Ahmad bin Isa, lalu anak siapa? Tanggung jawab," katanya. Mengatakan Ubaid bukan anaknya Ahmad, tapi tidak tahu katanya Ubaid anak siapa. Saya memang waktu itu belum tahu. Saya jawabnya, ya bukan urusan saya. Yang jelas Ubaid ini bukan anak Ahmad. Mengenai anak siapa dia, curus cari sendiri, kata saya. Sekarang saya sudah tahu, Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zanan karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal yai, bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Sekarang pun Al-Ahdal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubaid. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi membatalkan cucu-cucunya Nabi? Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi enggak punya dalil ngaku cucu Nabi. Ilmu nasab terputus. Sejarah enggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab Acan. DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da duhuril hujjati haram. La ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile, sira dalile endi? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Sekarang dalilnya mana? Enggak punya dalil-dalilan, husnudon saja. Syekh Hasyim Asy'ari juga dulu katanya tidak membatalkan nasab Ba'lawi. Apakah Mbah Hasim itu ketika tidak membatalkan nasab Ba'lawi dia mengisbat? Tidak ada, bos. Mbah Hasim mengisbat Ba'lawi itu tidak ada. Kalau tidak ada katanya yang membatalkan berarti mengisbat, tidak bisa. Orang ketika dia as-sakit, sakit diem, as-sakit itu la yunsabu ilaihi qaulun, la yunsabu ila sakiti qaulun. Kaidahnya ada juga saya di Qaidah Ushul Fiqh. Tidak dinisbatkan pada orang diam itu satu pendapat. La yunsabu lis-sakiti qaulun. Tidaklah bisa orang diam itu dikatakan setuju, nggak bisa. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari diam terhadap nasab Ba'lawi, tidak bisa dikatakan Mbah Hasyim itu mengisbat. Enti siki satu kalimat dalam kitab Mbah Hasyim banyak mengarang kitab. Mana satu saja Mbah Hasyim mengatakan wa nasabu Ba'alwi sahihun bi annahum min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya isbat. Tidak ada, bos. Syekh Nawawi Al-Bantani Banten asli, enggak kayak Imad, katanya Imad Banten palsu. Syekh Nawawi sama saya itu sepupu jauh, bos. Kami dan Syekh Nawawi itu satu keturunan dari Pangeran Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kok saya dibilang Banten palsu? Syekh Nawawi asli karena dianggap mengisbat dia.
Nggak bisa begitu. Mana dalilnya? Ini katanya dalam kitab Uqudul Lujen, bahwa dikatakan dalam kitab Uqudul Lujen fi syarhi huquqiz zaujain, Syekh Nawawi mengatakan, nih, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kan ada matan tuh ngomong begitu. Kemudian Al-Habib ini sama Syekh Nawawi diterangkan bahwa Al-Habib inda ba'dihim min duriyatin Nabi. Ismun li duriyatin Nabi aw ma fi ma'nahu, saya lupa. Pokoknya kata Syekh Nawawi, Habib itu adalah panggilan menurut sebagian orang sebagai keturunan Nabi. Sedangkan orang yang banyak mayoritas mengatakan turunan Nabi itu gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Itu namanya al-ikhbar bi bitahdidil Habib lal isbat biqaunihi min duriyatin Nabi. Itu adalah namanya memberitakan maknanya Habib, bukan sedang mengisbat bahwa Habib itu keturunan Nabi, tidak ada. Sering itu Rumel Abbas ngomong-ngomong tentang Mbah Mun. Saya meneliti ini demi menyenangkan hati guru kami Mbah Mun yang sangat mencintai dan mengisbat Ba'lawi. Bos Rumel, mana dalilnya Mbah Mun mengisbat Ba'lawi sebagai turunan Nabi? Kalau saya punya dalil, Mbah Mun itu hanya mengisbat Wali Songo sebagai turunan Nabi. Mana dalilnya? Ini videonya. Mbah Mun ada masih di videonya di YouTube. Coba cari Mbah Mun mengisbat Sunan Kudus. Kata Mbah Mun, Sunan Kudus itu Sayyid, turunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mana video yang mengatakan Mbah Mun mengisbat Ba'lawi Habib sebagai turunan Nabi?